Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini guna melengkapi salah satu persyaratan dari tugas mata kuliah praktik, yaitu eh, mata kuliah administrasi jaringan. Saya di sini Muhammad Arif Pratama dengan NIM 05062531, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Bandung. eh, akan melampirkan terkait tugas satu yang berbunyi soalnya adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab atas desain dan implementasi jaringan untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta satu kantor cabang di kota lain. Spesifik jaringannya adalah sebagai berikut: kantor pusat, departemen penjualan, Departemen Pemasaran 30 perangkat dan penjualan 50 perangkat, Departemen Teknologi Informasi atau IT 10 perangkat, server 5 perangkat, koneksi WAN ke kantor cabang. Kantor cabang total perangkat 20 perangkat, koneksi WAN ke kantor pusat, alamat IP yang tersedia adalah 192.168.10.0/24. Nomor persyaratan dari tugasnya adalah desain subnetting, terus rancang skema subnetting yang efisien, sedangkan berdasarkan blok alamat IP yang tersedia, yaitu 19.2.168.10.0.24. Tentukan subnet max, alamat jaringan, alamat broadcast, dan rentang alamat IP yang dapat digunakan. Setiap subnet, sales, marketing, IT, server, kantor cabang, dan OneLink. Pastikan alokasi IP mendukung kebutuhan perangkat saat ini, serta menyediakan ruang untuk pembangunan di masa depan. Tabel routing, untuk yang nomor 2 adalah tabel routing. Buat tabel routing statis sederhana untuk menunjukkan bagaimana router di kantor pusat dan kantor cabang akan meneruskan lalu lintas antara subnet. Tabel harus merencanakan alamat tujuan, destinasi, network, subnet max, dan next hop atau antarmuka keluar yang digunakan. Untuk menjawab dari pertanyaan di atas, sebagai administrator jaringan, tugas utama saya adalah memastikan efisiensi menggunakan alamat IP yang memastikan konektivitas antar cabang dan kantor pusat berjalan stabil. Mengingat kita yang memiliki satu blok kelas, yaitu kelas C 192.168.10.0/24, kita akan menggunakan teknik variable length subnet max atau PLSM. PLSM memungkinkan kita membagi subnet max berdasarkan kebutuhan spesifik setiap departemen sehingga tidak ada alamat IP yang terbuang percuma. Terkait analisis dari kebutuhannya adalah sebagai berikut. Untuk sales 50 device yaitu 64 IP menggunakan /24, /26 untuk lebih efisien. Terus untuk marketing 30 device, 32 IP menggunakan subnet mask /27. Untuk IT 10 perangkat yang mungkin penambahan menggunakan 16 IP, yaitu menggunakan /28, dan server 5 perangkat menggunakan 8 IP menggunakan /29, cabang 20 perangkat menggunakan /27 sama dengan marketing, dan WLAN 2 perangkat menggunakan IP /30. Analisis kebutuhan untuk perangkat 50 perangkat butuh /26, kapasitas 62 host. Untuk pemasaran 30 perangkat butuh menggunakan /27, kapasitas 30 host. Pas, namun mepet untuk pertumbuhan. Disarankan menggunakan /27 atau 26 jika ruang tersedia. Di sini kita gunakan 27 terlebih dahulu agar efisien. Untuk kantor cabang, perangkat 20 perangkat butuh /27, kapasitas 30 host maksimal jika ada penambahan. Dan IT perangkat butuh /28, kapasitas 14 host jika ada penambahan. Untuk server juga sama, menggunakan /29 dengan kapasitas 6 host. Karena untuk server mungkin tidak akan begitu banyak penambahan seperti klien, yaitu pemasaran, penjualan, dan kantor cabang.
Untuk one link, 2 perangkat butuh /30 untuk kapasitas 2 host. Tabel skema alokasi IP untuk network address penjualan yaitu 192.168.10.0 dengan subnet max /26 25 55 255 255 dan rentang IP dari 10.1 sampai dengan 62 untuk broadcast address yaitu 63 atau DNS. Pemasangan untuk pemasaran dari 10.64 kelanjutan dengan Netmas 255.255.255.224/27 rentang IP dari 65 sampai dengan 94. Untuk DNS-nya menggunakan sebagai berikut dan kantor cabang 192.168.10.96 untuk /27 berakhir 224 sama dengan pemasaran. IP rentang dari 192.168.10.97 sampai dengan .126 untuk broadcast address-nya menggunakan .127 untuk IT dari 1.128 address network-nya menggunakan /228 yaitu 255.255.255.240 IP valid dari 129 sampai dengan 142 dengan DNS 143. Server dari titik 144 menggunakan subnet /29 yaitu titik 248 IP rentang dari 145 sampai dengan titik 150 dan DNS 151 untuk one link 152 dari 255.252 dari rentangnya 153 sampai 154 dengan NS titik 155. Untuk tabel routing agar kantor pusat bisa berkomunikasi dengan kantor cabang, kita perlu mendaftarkan rute pada masing-masing router. Kita asumsikan router pusat dengan IP1 yaitu 192.168.110 dengan IP 10.153 untuk router cabang yaitu 192.168.10.154 tabel routing pusat HiQ router ini sudah mengenal subnet penjualan pemasaran IT server karena terhubung langsung direct connected router yang hanya perlu diberi tahu jalan menuju kantor cabang untuk destination network-nya 192.168.10.96 untuk subnet mask 255.255.255.224 next hop 192.168.10.154 dan serial one port 0/0 atau untuk one port dan tabel routing cabang branch router cabang perlu mengetahui jalan menuju seluruh departemen di kantor pusat. Untuk efisiensi kita bisa menggunakan static default route destination network 0.0.0 next hop menggunakan IP dari router IP pusat dan keterangan semua trafik ke pusat. Mungkin jawaban dari tugas satu saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang jelas maupun kekurangan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.